Sudah balik namanya. Sudah ketemu belum? Boro-boro. Makanya ba harus ketemu sin supaya ketemu mim. Makanya ba sin mim. Ba itu Baitullah. Rumahnya Allah. Sin Rasulullah. Makanya Rasulullah dipanggilnya sin. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Jadi Allah panggil Rasulullah itu dua. Kadang-kadang dipanggil toha, kadang-kadang dipanggil sin. Jadi untuk menemukan rahasia ba harus ketemu dulu dengan sin. Maka kita akan ketemu rahasianya mim. Kalau sudah ketemu mim, itulah ma'rifat. Kepada siapa? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Baru bismillahirrahmanirrahim itu utuh menjadi pengalaman spiritual. Membacakannya pasti ada energinya. Itulah orang pintar. Suka baca bismillahirrahmanirrahim? Suka? Tapi nggak tahu isinya. Nggak tahu pesan spiritual di dalamnya apa. Kenapa setiap pekerjaan harus dimulai dengan bismillah? Tidak tahu argumentasinya. Kayak robot membaca itu terus-menerus. Itulah kebodohan. Paham sampai sini? Lanjut dulu. Kita belajar sekarang dari pendapat yang lain. Imam Ja'far Shadiq. Kebiasaan orang bodoh itu 3. 1 menjawab sebelum mendengar. Sudah menjawab, padahal belum mendengar. Orang belum selesai bicara dia sudah menjawab. Makanya orang bodoh selalu salah aja kalau ngomong. Seperti kata tadi ya, Wahab bin Munabbih. Orang bodoh itu kalau ngomong tambah kelihatan bodohnya, apalagi kalau diam. Yang kedua, berdebat sebelum memahami permasalahannya. Sebetulnya tidak ada perdebatan kalau masing-masing sudah memahami. Debat itu karena masing-masing belum paham. Tarik-tarik sorak. Yang ketiga, menghukumi sesuatu yang tidak diketahuinya. Maaf ya, kan sekarang ini hukum menghukumi orang tuh mudah sekali. Begitu orang beda, bilang aja sesat. Padahal dia tidak mendalami itu. Cuman beda dengan dirinya, udah yang paling gampang adalah disalahkan. Kan gitu. Luar biasa. Itulah orang bodoh. Makanya orang bodoh bisa jadi punya ilmu. Tapi ilmunya digunakan untuk menghukumi orang lain. Orang yang sudah bijaksana tidak pernah menghukum. Kenapa? Dia tahu yang berhak menghukum cuman Allah. Maliki yaumiddin. Hanya engkau yang berhak menghukum. Manusia seperti kita tidak ada yang diberi hak untuk menghukum. Makanya semua hak untuk menghukum diambil oleh Allah. Maliki yaumiddin. Semua hak untuk menghukum ada padaku kata Allah. Tapi kenapa anda ini kok gampang sekali menilai orang, menghukum orang? Luar biasa, jadi Tuhan semua. Kita bicara lagi dari pandangan yang lain. Abdullah ibnu Mubarak, seorang ulama sufi mengatakan, seseorang disebut pintar selama ia terus belajar. Begitu ia merasa pintar, saat itu ia menjadi bodoh. Itu yang saya sampaikan tadi. Ini pandangan dari Abdullah ibnu Mubarak, seorang ulama sufi. Jadi kalau kalian terus belajar pintar, begitu selesai belajar karena merasa diri lebih pintar dari orang lain, kalian jatuh jadi orang bodoh. Jadi orang bodoh bisa jadi berilmu. Paham ya sekarang ya? Ini agak luas nih pemahaman kita hari ini. Karena saya tidak mau menyia-nyiakan waktu yang diberikan semesta kepada kita. Kita bicara hal penting di sini. Karena ini adalah saat yang paling penting. Karena hidup itu di sini, saat ini, sekarang. Besok belum tentu kita hidup. Oleh karena itu kalau mau bahagia, bahagialah sekarang. Gak usah nunggu punya duit. Belum tentu umurmu sampai duitmu banyak. Kalau mau bahagia gak usah nunggu rumah bagus. Kalau mau bahagia gak usah nunggu sekolah beres. Belum tentu umurmu sampai sekolah beres. Kalau mau bahagia tidak usah nunggu jadi direktur. Belum tentu umurmu cukup sampai kamu jadi direktur. Kalau mau bahagia saat ini saja. Kalau mau bahagia nggak usah nunggu sampai di tujuan. Lagi di jalan bahagia, putuskan aja di situ bahagia. Belum tentu umurmu sampai di tujuan. Supaya mati dalam keadaan bahagia, berbahagialah setiap saat. Paham? Oke. Jangan pakai syarat bahagia. Nah sekarang
Itu baru pandangan orang bodoh berdasarkan beberapa orang. Kalau saya bahas terlalu banyak nanti habis waktunya. Sekarang lihat orang bodoh versi Quran. Nah, versi Quran. Kita buka dulu Quran surat Al-Baqarah ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tadarus Al-Quran tiap Ramadan pasti sudah kelewat ayat ini ya. Insya Allah sudah 5 juz toh? One day one juz. Sampai nggak tahu apa-apa isinya. Luar biasa. Makanya ada yang bilang sama saya, ayah saya itu kalau baca Quran tenang. Ngerti nggak? Iya. Nggak ngerti. Oh pantesan tenang. Beda dengan saya. Kalau saya baca Quran tuh jantung saya berdetak-detak terus. Karena saya ngerti yang saya baca. Jadi untung kalian tuh nggak ngerti ya. Tenang aja. Kata Quran, barang siapa yang melanggar janjinya, maka aku jadikan dia kera yang hina. Itu Quran. Untung gak ngerti. Tenang aja. Walaupun melanggar janji setiap hari, tenang. Itu untungnya kalian. Karena gak ngerti, tenang. Padahal di Quran dikatakan apabila disebutkan nama Allah saja bergetar kalbunya itu. Kalau orang yang beriman itu. Jadi kalian tuh gak bergetar sama sekali. Tapi ngaku beriman. Aneh. Berbeda dengan di Quran. Kan di Quran begitu ayatnya kan. Wa iza tuliyat alaihim zadathum imana. Apabila dibacakan tanda-tanda Tuhan kepada dia. Bertambah-tambahlah imannya. Saking tenang, imannya pun gak pernah bertambah. Luar biasa ya. Itu Quran tuh kok berbeda ya dengan implementasinya. Baik, kita baca ayat ini. Wa iza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman. Lihat saya semuanya supaya ngerti. Apabila dikatakan kepada mereka, kamu beriman sebagaimana orang lain sudah beriman. Siapa mereka itu? Gak mungkin Allah nyuruh dia beriman kalau dia sudah beriman. Jadi mereka itu siapa? Mereka ini yang belum beriman gitu aja, gak usah pusing-pusing. Tetapi mengaku beriman. Ini sebetulnya penggalan dari Quran surat Al-Baqarah tentang orang yang tertutup mata kalbunya. Jadi nanti kalian baca dari ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang tertutup mata kalbunya sama saja bagi dia. Dikasih ceramah, tidak dikasih ceramah, tidak akan terbuka. Itu ayat yang ke-6. Jadi orang yang tertutup itu dikasih ceramah, tidak dikasih ceramah, tidak akan terbuka. Berarti ceramah tidak akan bisa membuka yang tertutup. Karena untuk membuka pintu tidak bisa ceramah. Coba kalian berdiri depan pintu yang terkunci, ceramah saja. Wahai pintu, terbukalah. Aku sudah menunggu terlalu lama di depan pintu. Terbuka nggak pintu? Nah, itu. Kalian kasih ceramah aja dulu pintu yang tertutup sampai kapanpun nggak bisa masuk. Karena untuk membuka pintu yang tertutup, jetrek kuncinya buka, pintunya baru terbuka. Jadi Quran surat Al-Baqarah 6 sedang memberikan isyarat bahwa cara membuka yang tertutup tidak cukup dengan ceramah. Harus ada metodenya, harus ada caranya. Itulah caranya harus dicari. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absharihim gishawatu wa lahum adabun alim. Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kata Allah, banyak yang mengaku beriman di antara manusia.
Padahal dia sesungguhnya bukan orang yang beriman.